TK IT Ashraf, Islami, cerdas, berkarakter. TK IT Ashraf berdiri sejak tahun 2021 dan sudah terakreditasi B di tahun 2023. TK IT Ashraf adalah salah satu taman kanak-kanak yang berlokasi di lingkungan 1, Kelurahan Pasar Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Sekolah ini berdiri di bawah naungan Yayasan Pendidikan Ashraf Paluta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Rafida SPD, Kepala TK IT Ashraf Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik Kepala Sekolah Transformatif di TK IT Ashraf melalui pengadaan pojok baca dan sudut numerasi atau disingkat pojok badut merah. Menjadi kepala sekolah di usia yang masih tergolong muda tentu tidak mudah bagi saya. Keterbatasan pengalaman manajerial dan tuntutan untuk menjadi agent of change membuat saya harus belajar lebih keras. Saya dipercaya untuk menjadi kepala TK IT Ashraf sejak tahun 2021. Pada observasi awal menunjukkan bahwa kemampuan literasi dan numerasi peserta didik masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Para guru juga masih menggunakan metode konvensional dalam pengenalan literasi dan numerasi, serta cenderung pembelajaran masih berpusat pada guru. Lingkungan belajar di kelas belum optimal dalam memfasilitasi eksplorasi mandiri anak terkait kedua aspek ini. Sumber belajar yang tersedia cenderung berpusat pada buku teks dan lembar kerja, kurang menarik dan tidak ditempatkan di lokasi yang mudah diakses anak. Literasi dan numerasi merupakan kecakapan yang penting untuk dimiliki oleh peserta didik pada abad ke-21 ini. Sekolah perlu bergerak melampaui pembelajaran formal di meja, menciptakan lingkungan yang kaya akan stimulasi dan mendorong interaksi fisik anak dengan bahan-bahan literasi dan numerasi. Adapun tantangan yang saya hadapi dalam mengelola dan menerapkan program literasi dan numerasi secara tepat di TK IT Ashraf adalah yang pertama, harapan akademik dari orang tua. Pada awal tahun ajaran, seringkali orang tua menginginkan anaknya langsung diajar membaca, menulis, dan berhitung. Yang kedua, perbedaan kesiapan anak. Tentu setiap anak memiliki kesiapan belajar yang berbeda-beda. Ada yang sudah mampu untuk mengikuti pembelajaran dan ada juga yang masih perlu dibimbing dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga adalah kurangnya pemahaman guru tentang literasi dan numerasi yang sesuai usia dini. Pada awalnya, guru di TK IT Ashraf masih belum linear dengan jurusan PG PAUD. Ada yang tamatan SMA dan ada juga yang sudah S1 tapi bukan jurusan PG PAUD. Ini membuat saya sebagai kepala sekolah yang sudah linear PG PAUD harus tetap mengajar di kelas. Guru menganggap literasi berarti anak bisa membaca lancar dan numerasi berarti bisa menjumlah dan mengurang, tanpa memperhatikan konsep literasi dan numerasi yang sebenarnya. Yang keempat adalah kurikulum yang terus berkembang, apalagi ditambah dengan pendekatan terbaru yaitu deep learning. Para guru belum terlalu mengerti dalam penerapannya. Yang terakhir adalah lingkungan belajar, yang mana ini menjadi fokus utama pada konten ini. TK IT Ashraf memiliki ruangan kelas yang cukup luas, tetapi belum dimanfaatkan dengan baik. Ada bagian dari ruang kelas yang masih kosong dan bisa dimanfaatkan untuk peningkatan literasi dan numerasi peserta didik. Lingkungan sekolah yang belum kaya akan rangsangan literasi dan numerasi menyulitkan anak untuk belajar secara alami. Menghadapi berbagai tantangan tersebut, saya sebagai kepala sekolah merasa bertanggung jawab untuk tidak hanya mengelola administrasi, tetapi juga memimpin perubahan budaya pembelajaran di sekolah, khususnya tentang bagaimana penguatan literasi dan numerasi di TK IT Ashraf. Berikut adalah beberapa langkah yang saya ambil. Pertama, keterlibatan orang tua. Keterlibatan orang tua menciptakan ekosistem belajar yang berkelanjutan antara sekolah dan rumah. Sekolah memfasilitasi kelas parenting, literasi, dan numerasi untuk membekali orang tua tentang cara mengenalkan huruf dan angka di rumah.
Beberapa saran yang diberikan kepada orang tua saat kelas parenting seperti memberikan waktu bagi anak untuk bercerita tentang kegiatan ataupun pengalamannya ketika di sekolah, melibatkan anak dalam kegiatan sehari-hari di rumah seperti memasak atau melipat pakaian. Kemudian selanjutnya meminta anak untuk menghitung benda-benda nyata yang ada di rumah, seperti jumlah piring di meja atau jumlah sepatu di rak sepatu. Yang kedua adalah peningkatan kapasitas guru. Hal pertama yang saya lakukan dalam meningkatkan kapasitas guru adalah meningkatkan kapasitas saya sebagai kepala sekolah dengan mengikuti berbagai kegiatan seperti bimbingan teknis tentang penguatan literasi dan numerasi untuk anak usia dini. Setelah itu, saya memberikan pengimbasan kepada guru di sekolah. Saya juga mengadakan pelatihan internal bagi guru-guru tentang penguatan literasi dan numerasi. Kami juga memfasilitasi guru untuk mengikuti kegiatan webinar online, baik itu diadakan di sekolah bersama-sama ataupun guru mengikuti kegiatan webinar online sendiri secara Zoom. Kemudian kami juga mengikut sertakan guru dalam kegiatan di komunitas belajar yang ada di Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara. Di komunitas, guru akan mendapatkan ide, ilmu, dan pengalaman baru untuk diterapkan di sekolah. Kemudian, sebagai kepala sekolah, saya juga melakukan coaching dan mentoring untuk mendampingi guru menyusun rencana pembelajaran mendalam ataupun modul ajar yang mengintegrasikan literasi dan numerasi ke dalam kegiatan harian. Setelah upaya yang dilakukan, alhamdulillah pemahaman guru tentang literasi dan numerasi bagi anak usia dini mengalami peningkatan. Guru telah mampu mengintegrasikan literasi dan numerasi dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Terakhir, yang menjadi fokus utama pada aksi konten ini adalah menciptakan lingkungan yang kaya literasi dan numerasi. TK IT Ashraf memiliki ukuran bangunan yang cukup luas untuk keadaan murid yang hanya terdiri dari satu rombel saja. Saya memanfaatkan ruangan yang luas tersebut untuk membuat pojok badut merah atau pojok baca dan sudut numerasi. Pojok baca dan sudut numerasi berada di tempat yang memiliki pencahayaan yang baik. Kami mendekorasinya dengan karpet warna-warni dan meja agar anak merasa nyaman. Dinding dihias dengan gambar yang dilengkapi dengan kata agar mudah dipahami anak. Rak buku dibuat setinggi jangkauan anak agar anak dapat bereksplorasi di pojok baca meskipun tanpa bantuan guru. Sudut ini ditata agar anak dapat belajar sambil bermain, misalnya dengan media alam yang digunakan untuk menghitung, mengelompokkan warna, dan membuat pola. Ada papan angka yang dapat digunakan sebagai media bermain angka. Angka-angka ditempel dan digantung di dinding sebagai referensi visual bagi anak. Untuk mendukung pojok baca dan sudut numerasi, saya menginisiasi kolaborasi dengan komite sekolah dan orang tua melalui program Satu Buku Satu Anak untuk mengumpulkan buku yang bervariasi. Dana BOP juga dimanfaatkan untuk pembelian buku dalam rangka melengkapi koleksi buku di pojok baca dan sudut numerasi. Sudut numerasi juga terbantu dengan adanya bantuan APE dari Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara yang mendukung untuk penguatan numerasi anak di TK IT Ashraf. Saya merasa kepala sekolah memainkan peran sentral, bukan hanya sebagai pengambil keputusan anggaran, tetapi juga sebagai visioner, motivator, dan fasilitator perubahan. Dengan menciptakan lingkungan belajar yang kaya, saya telah meletakkan fondasi kuat bagi peningkatan literasi dan numerasi anak di TK IT Ashraf, menjadikan belajar menjadi petualangan yang menyenangkan dan bermakna. Terakhir, saya berharap bisa lebih meningkatkan lagi literasi dan numerasi anak. Berbagi praktik baik dengan para guru agar selalu ada pembaruan di kedua sudut tersebut agar tetap menarik bagi anak. GTK hebat, Indonesia kuat!